Apa saja seragam dan juga atribut yang wajib kalian kenakan di saat masa CPNS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan itu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan ini aku mau sharing ataupun berbagi informasi terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lulus CPNS tahun ini. Pertanyaan itu terkait dengan seragam ataupun atribut ataupun pakaian yang wajib kalian kenakan di saat kalian bertugas selama masa CPNS ini. Nah, apa saja atribut dan seragam yang wajib kalian kenakan? Langsung saja simak videonya sampai tuntas. Nah, untuk kalian yang lulus CPNS tahun ini dan mungkin sebentar lagi kalian akan masuk masa bekerja kalian sebagai CPNS selama 1 tahun ke depan ini, tentu kalian banyak kebingungan ataupun mungkin kalian tidak tahu apakah seragam yang kalian kenakan itu sudah benar ataupun atribut ataupun pakaian apa yang harus kalian kenakan selama kalian menjalankan tugas kalian di masa CPNS selama 1 tahun ini. Nah, tentu terkait dengan seragam, pakaian, dan juga atribut yang wajib kalian kenakan selama masa CPNS ini, setiap instansi itu memiliki kebijakan masing-masing. Nah, untuk kalian yang lulus CPNS yang kemarin mendaftar di pemerintah daerah ataupun pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi, tentu untuk terkait dengan atribut dan juga pakaian atau seragam yang wajib kalian kenakan itu sudah diatur dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nah, peraturan ini bisa kalian download melalui Google, bisa kalian ketik tentang Permendagri nomor 11 tahun 2020 yang menjelaskan terkait dengan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nah, ini khususnya untuk kalian yang melamar CPNS seperti CPNS Pemda, Pemkot, Pemprov ataupun pada instansi daerah kalian. Nah, di sini kalian bisa melihat terkait dengan seragam, atribut ataupun pakaian yang akan kalian kenakan saat kalian melaksanakan tugas pada instansi kalian masing-masing nantinya. Ini khususnya peraturan untuk CPNS yang melamar pada lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah seperti CPNS Pemda, Pemkot ataupun Pemprov. Nah, tapi ada beberapa kementerian ataupun lembaga yang memang peraturannya itu berbeda dengan Kemendagri. Jadi untuk pakaian ataupun seragam dan juga atribut yang kalian kenakan ini tergantung dari kebijakan instansi masing-masing. Setiap instansi ataupun lembaga itu memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan seragam yang akan kalian kenakan nantinya selama kalian menjalankan tugas pada instansi yang kalian lamar. Dan hal ini juga mencakup terkait dengan pakaian selama kalian melaksanakan masa kerja kalian di masa CPNS ini. Untuk instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia terkait dengan seragam, atribut, dan juga pakaian dinas yang kalian kenakan itu sudah diatur dalam Permenkumham nomor 26 tahun 2018 tentang pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Nah, pada pakaian tersebut sudah dijelaskan terkait dengan seragam-seragam yang akan kalian kenakan seperti pakaian PDL, terus PDH, kemudian ada PDU, ada juga PDK. Dan untuk video terkait dengan seragam ini sudah aku buatkan, jadi silahkan kalian tonton. Tetapi di sini karena kalian masih masa CPNS selama 1 tahun, jadi pakaian tersebut biasanya belum kalian kenakan sebelum kalian nantinya resmi dilantik menjadi CPNS. Nah, kemudian pertanyaannya, apa seragam ataupun atribut yang wajib kalian kenakan selama masa CPNS ini? Nah, untuk instansi Kemenkumham ini selama 1 tahun kalian diwajibkan untuk memakai seragam hitam putih seperti kalian mau tes CPNS atau saat kalian mendaftar ataupun melamar CPNS atau melaksanakan tes SCAT beberapa bulan yang lalu. Nah, apakah pakaian hitam putih saja ataukah boleh menambahkan pin atau misalnya atribut atau misalnya emblem-emblem dan sebagainya pada pakaian hitam putih tersebut? Selanjutnya untuk pakaian hitam putih yang kalian kenakan pada masa CPNS ini, kalian boleh menambahkan pin ataupun semacam tanda pengenal pada pakaian hitam putih kalian. Nah, ini khusus untuk instansi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Tetapi memang untuk terkait dengan pin ataupun badge yang kalian kenakan seperti ini, itu ada batasannya. Tidak boleh kalian meletakkan beberapa badge, termasuk baju PDL kalian. Nah, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan baju hitam putih. Baru nanti kita bahas ke baju PDL. Untuk baju hitam putih ini, kalian hanya boleh menambahkan di sebelah kanan bagian atas itu
logo Pasti. Jadi logo Pasti Corporate University. Jadi bisa kalian letakkan di sini. Di bawahnya kalian bisa letakkan name tag. Kemudian di sebelah kiri hanya boleh menggunakan logo pengayuman. Jadi belum kalian boleh menggunakan logo Samapta atau pin Kamtib ataupun logo menembak dan sebagainya. Itu belum boleh dikenakan. Nah, kalian hanya boleh meletakkan 2 pin saja, pin Pasti dan juga pin pengayuman dan juga name tag kalian di bawahnya. Dan untuk celananya adalah celana dasar warna hitam. Kemudian untuk sepatunya kalian bisa menggunakan sepatu pantofel, bisa bertali, bisa juga yang tidak bertali, asalkan warnanya hitam. Dan untuk wanita terkait dengan pakaiannya ini, kalian bisa mengenakan celana juga ataupun bisa mengenakan rok. Tetapi untuk kalian yang berhijab, itu hijabnya polosan saja berwarna hitam. Jadi itu untuk atributnya. Dan kemudian apakah boleh mengenakan dasi? Mungkin kalian ingin mengenakan dasi agar terlihat lebih rapi. Boleh, nggak jadi masalah. Dasinya dasi berwarna hitam, bukan dasi berwarna merah, biru ataupun sebagainya. Atau bisa juga mengenakan dasi pengayuman. Itu sudah ada dasi pengayuman. Biasanya dikenakan saat kalian mengenakan seragam PDU, itu dasi pengayuman yang ada logo ataupun lambang pengayumannya. Nah, itu bisa kalian kenakan untuk mempermanis pakaian hitam putih yang kalian kenakan. Nah, itu untuk pakaian hitam putih yang akan kalian kenakan nantinya. Jadi selama 1 tahun kalian mengenakan pakaian ataupun seragam hitam putih selama masa CPNS ini. Dan ini aku rasa sama dengan kementerian ataupun pada formasi CPNS lainnya selain dari formasi ataupun instansi Kemenkumham ini. Tetapi untuk Kemenkumham, kalian boleh menambahkan beberapa pin yang setelah aku sebutkan tadi. Hanya 2 pin pengayuman dan juga pin Pasti kalian bisa menggunakan. Terkait dengan pin lainnya itu belum bisa kalian kenakan. Nah, untuk pemakaian pin ini apapun fungsinya bisa kalian tonton video referensi ini. Jadi sudah lengkap terkait dengan pin ataupun badge yang kalian kenakan. Selanjutnya kita beralih ke pakaian PDL. Pakaian PDL ini adalah pakaian dinas lapangan. Nah, memang walaupun kalian diwajibkan memakai pakaian hitam putih, tapi ada beberapa UPT atau unit pelaksana teknis tempat kalian bekerja itu memang sudah memperbolehkan atau mengizinkan kalian untuk memakai atribut seragam PDL, karena memang kalian seperti yang mendaftar formasi penjaga tahanan, kalian kan nantinya akan ditempatkan di bagian bidang pengamanan. Nah, selama masa 1 tahun CPNS ini tentu ada pelajar, pelatihan, mungkin nanti Samapta, tetapi kalian sudah nantinya melaksanakan orientasi ataupun pengenalan lapangan. Bisa kalian nanti diperbantukan bekerja selama kalian masa CPNS ini. Nah, untuk pakaiannya itu ada beberapa UPT ataupun beberapa tempat tugas kalian nantinya memperbolehkan untuk memakai seragam PDL. Nah, seperti yang aku kenakan ini seragam PDL malam. Nah, untuk seragam PDL siangnya itu berwarna biru, jadi hanya berbeda. Tetapi untuk tempelan seperti logo dan juga pin ini, tempelan badge ini, itu sama saja terkait dengan PDL malam dan juga PDL siang. Jika nantinya pada UPT tempat kalian bekerja itu memperbolehkan atau mengizinkan kalian selain memakai seragam hitam putih, kalian juga bisa memakai seragam PDL atau seragam pakaian dinas lapangan ini, tentu itu memiliki aturan tersendiri untuk kalian. Jadi jangan sembarangan memakai seragam. Nah, untuk seragam PDL yang dikenakan selama masa CPNS itu, yang pertama aturannya tidak boleh mengenakan pangkat. Nah, ini pangkatnya di sini. Itu belum boleh mengenakan pangkat ini. Jadi aku saja dulu, alhamdulillah UPT tempat aku bekerja dulu memperbolehkan, tetapi memiliki batasan-batasan dan juga aturan selama memakai pakaian PDL. Nah, yang dibatasi itu adalah terkait pangkat itu dilepas terlebih dahulu selama masa 1 tahun CPNS, itu tidak boleh dikenakan. Kemudian terkait dengan pin Samapta dan juga pin tembak ini belum boleh kalian gunakan atau belum boleh kalian letakkan di sini pada baju PDL kalian. Untuk logo Polsuspas ini boleh kalian letakkan. Nama kalian juga boleh. Nah, untuk pin Satgas Kamtib ini belum boleh kalian kenakan. Kemudian untuk kewenangan khusus seperti kepolisian khusus ini, badge ini belum boleh. Jadi hanya boleh itu nama, kemudian tulisan Polsuspas. Mungkin nanti bisa kalian tempel itu badge ataupun logo pin dari pin Pasti ataupun pengayuman, itu masih boleh. Tetapi lebih dari itu tidak diperkenankan selama kalian masa CPNS ini.
Nah, berlaku juga untuk baju PDH. Mungkin nantinya ada kebijakan dari tempat kalian bekerja memperbolehkan memakai seragam dari instansi Kemenkumham ini untuk PDH-nya juga. Tetapi sekali lagi untuk pangkat di sini itu belum boleh dikenakan, hanya kalian boleh mengenakan name tag, kemudian logo pasti, kemudian juga pin pengayuman itu masih ditoleransi. Tetapi untuk pin badge lainnya itu belum diperbolehkan. Nah, jadi yang paling wajib itu adalah pakaian hitam putih. Kalian bisa mempersiapkan beberapa helai pakaian putih kalian, kemudian celana dasar atau mungkin untuk wanita bisa mengenakan atau menyiapkan beberapa rok untuk nantinya kalian pakai selama masa CPNS. Karena tidak semua UPT atau tempat kalian bekerja itu memperbolehkan kalian memakai pakaian seragam resmi seperti pakaian PDH ataupun PDL. Mungkin hanya beberapa UPT saja. Tapi pada kewajibannya kalian diwajibkan untuk memakai seragam hitam putih. Itu untuk kalian laksanakan pada masa CPNS ini. Nah, kemudian bagaimana jika sudah resmi dilantik menjadi PNS? Nah, apakah pakaian, atribut, dan juga seragam itu yang wajib kalian kenakan sesuai dengan Permenkumham nomor 26 tahun 2018 tadi? Itu untuk terkait dengan seragamnya, apakah kalian nanti dikasih atau diberikan dari tempat kalian bekerja atau kalian diwajibkan untuk membeli sendiri. Nah, dari pengalaman aku saja terkait dengan pakaian ataupun atribut selama masa 1 tahun CPNS untuk awal kurang lebih 3-4 bulan kami diwajibkan memakai pakaian hitam putih. Tetapi ada kebijakan dari tempat kami bekerja bahwasanya untuk selama masa CPNS lebih dari 4 bulan tadi setelah melaksanakan latsar itu kami diperbolehkan untuk memakai pakaian PDH ataupun PDL. Tetapi hanya beberapa pin yang boleh dikenakan dan juga tergantung dengan aturan. Seperti pangkat itu belum boleh kalian gunakan. Nah, setelah dilantik menjadi PNS, untuk seragam pertama seperti seragam PDH, PDL itu untuk pakaiannya kami beli sendiri. Jadi kami beli kain sendiri, kemudian jahit sendiri biayanya. Kemudian untuk logo pin itu kami beli sendiri. Nah, mereka belum memasukkan anggaran terkait dengan pengadaan seragam dan juga atribut bagi pegawai negeri sipil di lingkup Kementerian Hukum dan Asasi Manusia untuk tahun anggaran yang baru, seperti kita misalnya baru diangkat menjadi CPNS. Nah, setelah 2 tahun atau 1 tahun itu biasanya ada pembagian ataupun ada jatah seragam ataupun mungkin nanti pin ataupun mungkin atribut-atribut lainnya. Jadi tergantung dengan kebijakan, karena kita sudah dimasukkan ke dalam anggaran terkait dengan pembelanjaan atau pembelian atribut dan juga seragam. Nah, contohnya saja pada tahun kedua ataupun tahun ketiga selama aku bekerja kemarin itu kami dikasih dasar. Jadi hanya dikasih dasar, untuk biaya jahitnya itu dijahit sendiri. Tetapi kami diperbantukan ataupun kami diberikan dasar. Dan juga ada beberapa UPT itu mereka dibagikan dasar, kemudian juga mereka dibagikan pin ataupun seperti badge ini. Jadi kembali lagi kepada kebijakan dari UPT masing-masing terkait dengan pengadaan baju seragam ini. Nah, mungkin itu yang dapat aku bahas pada video ini. Aku rasa sudah lengkap. Intinya, saat kalian masa CPNS itu gunakan atau kalian beli terlebih dahulu pakaian hitam putih, kemudian kalian bisa menggunakan name tag terlebih dahulu. Jadi untuk pakaian dinas yang lainnya sesuai dengan instansi tempat kalian bekerja seperti Kemenkumham atau pakaian coklat pada Pemda ataupun mungkin pakaian seperti di Kementerian Perhubungan itu saran aku jangan terlalu kalian pikirkan terlebih dahulu. Kalian siapkan terlebih dahulu selama masa CPNS 1 tahun ini pakaian hitam putih saja. Dan jika kalian masih ada yang bingung terkait dengan penjelasan aku, silakan kalian tulis di kolom komentar terkait dengan pertanyaan kalian. Nanti insya Allah akan aku bahas di video-video selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kalian subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang lebih dan juga menjangkau untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sekali lagi terima kasih untuk kalian sudah menonton dan aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.